Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kultum kita. Ini bab ke-40, berbakti kepada kedua orang tua dalam silaturahim. Ini bab yang materi berat dan sangat dianjurkan oleh agama Islam, hubungan dengan orang tua. Kita ketahui hubungan emosional, hubungan yang melibatkan perasaan, hubungan antara orang tua dan anak. Mungkin tidak setiap kita ada anak, tapi setiap kita adalah punya orang tua gitu. Dan proses ini sangat menarik. Bagi Allah yang Maha Kuasa itu mudah sekali ya membuat orang gitu ya simpan satu di satu tempat, seperti kelahiran, kejadian penciptaan Nabi Adam, mudah sekali tok gitu ya. Tapi hikmahnya kenapa Allah memilih dengan cara proses kelahiran ini, dan prosesnya pun 9 bulan. Coba kalau kelahiran seminggu hubungan emosionalnya nggak terlalu kuat, tapi ini 9 bulan proses pentahapan yang luar biasa, sehingga hubungan kita menjadi sangat spesial ya. Ada yang hubungannya induk dengan anak tuh ada yang kayak kuda atau apa ya, sekali lahir langsung bisa lari. Ini proses pentahapan, sehingga hubungan emosional semakin kuat, rasa sayang orang tua ke anak menjadi lebih dan lebih. Dan tentu itu juga menjadi ujian ya. Di Al-Quran begitu banyak ayat yang mencantumkan tentang berbakti kepada orang tua ya. Mungkin ini berarti sebuah penekanan memang sangat dianjurkan. Dan ini menjadi solusi komunitas, solusi bangsa, solusi negara ya. Satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui dan seterusnya. Al-Quran banyak sekali, mungkin saya lewat saja, tapi sekedar mengingatkan beberapa. Misalkan wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Mungkin beberapa sempat disinggung pengertian hasan, ma'ruf ya, apalagi banyak ungkapan baik dalam bahasa Arab dan masing-masing punya makna tersendiri yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hampir sama, baik gitu ya. Nanti tersendiri kajian. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, banyak ungkapan dengan kata ihsan karena belum tentu memang manusia itu punya hal yang sama gitu. Boleh jadi antara hubungan orang tua dan anak itu berbeda agama gitu ya. Ada banyak kejadian seperti itu maka hubungannya itu ihsan. Ya. Boleh jadi orang tuanya punya hobi atau karir di bidang itu, anaknya belum tentu sama juga. Jadi hubungan ini menjadi sangat penting, sangat spesial. Dan ayat yang sangat terkenal barangkali di surat Luqman ya. Luqman ini memang bukan nabi, Luqman ini. Tapi kenapa jadi spesial sekali jadi surat gitu ya? Karena di situ ada ilmu yang luar biasa, bagaimana pentahapan pendidikan orang tua ke anak, bagaimana anak bisa merespon ke orang tua dan sebagainya. Jadi juga sekaligus bahwa cerminan tidak perlu jadi nabi ya untuk membuat hubungan orang tua dan anak spesial. Dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran di surat Luqman ini. Ya, dan kami perintahkan bahwa manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, lemah dan seterusnya. Dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu ya. Dan bahkan ada
doa yang selalu sering dibaca gitu ya, hubungan kita dengan orang tua. Kita masuk ke hadis. Saya pernah bertanya kepada Nabi, ini Abdullah bin Mas'ud, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jadi kadang Rasulullah menjawab itu kok seperti beda-beda ya. Ini gini. Itu ada maknanya kan, kadang Rasulullah menghadapi orang yang berbeda-beda ya. Bagi orang yang pemarah, Rasulullah menasihatinya jangan marah gitu ya. Yang utama apa? Jangan marah. Jadi seperti beda, seperti tidak konsisten, bukan ya. Karena Rasulullah sangat tahu psikologis masing-masing sahabatnya gitu ya. Tapi dari masing-masing itu kita bisa mendapatkan ilmu ya. Nah ini Abdullah bin Mas'ud ya. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Saya bertanya kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua ya. Saya bertanya lagi kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Oh, luar biasa. Jadi tahapannya kita sering mendengar jihad ya di jalan Allah. Itu kalau masih punya orang tua maka lebih utama ya. Padahal beberapa kejadian ada yang minta pergi gitu ya ke pertempuran, kata Rasul masih punya orang tua, punya, ya udah balik lagi aja. Jadi tiap orang treatmentnya berbeda ya. Kemudian yang utama lagi salat tepat pada waktunya. Jadi yang kita lakukan saat ini lebih dari jihad fisabilillah. Kemudian disebutkan sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk sehingga ketika Dia telah selesai menciptakan mereka, berdirilah rahim lalu berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan rahim kekeluargaan. Rahim yang diserap dari bahasa Arab yang menjadi bahasa kita itu memang berasal dari kata Rahman yang sama, sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tempat istilahnya itu orang tua tuh kadang-kadang diusap-usap, disayang-sayang dalam ini ibunya atau bapaknya menciptakan hubungan emosional yang luar biasa. Nah, itu sempat berdialog ya rahim dengan Allah dalam hal yang gaib tentunya ya, bukan ucapan kan tidak, bukan bibir dan sebagainya. Jadi setiap kali ada komunikasi yang diungkapkan jangan bisa belum tentu dalam satu pemaknaan gitu ya. Nah, ini berdialog seperti ini. Allah menjawab, ya, tidakkah kamu rela kalau aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Rahim menjawab, ya. Allah berfirman, itulah bagianmu. Rahim dapat tugas dari Allah ya, seperti itu. Dalam Bukhari, maka Allah berfirman, siapa yang menyambungmu maka aku akan menyambungmu, dan siapa yang memutusmu maka aku akan memutuskanmu. Ini ada hadis yang cukup terkenal juga ya, tapi saya ulang lagi barangkali. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata, kemudian siapa? Dia menjawab, ibumu. Dan dia berkata, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayah. Jadi 3 kali ibumu, baru ayah. Tapi tentu ini menunjukkan substansi ya, teknisnya bisa bermacam-macam ya. Ada kalanya misalkan urgent ya, sedang terjadi kebakaran misalkan, ayahnya lebih dulu perlu bantuan ya ayahnya, ya. Bukan berarti seletterlock itu dimaknai ya, tapi itu menunjukkan sebuah prioritas. Ini hadis yang juga mengingatkan kita semua, sungguh hina, 3 kali menyebutkan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya saat mereka lanjut usia, baik salah satu maupun keduanya, tetapi orang itu tidak masuk surga. Jadi penekanan memang tiket ke surga itu ada di orang tua ya. Kalau orang tua masih ada, tentu tiketnya besar gitu, seperti kita akan mendapatkan anugerah besar sekali di depan mata tapi tidak dimanfaatkan. Jadi itu maksudnya bahagia. Ada satu cerita mungkin juga
bisa dialami setiap orang gitu ya. Wahai Rasulullah, saya mempunyai kerabat, saya mau menghubungi mereka, tapi mereka memutuskanku. Ya, saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Lalu saya selalu bersabar, santun terhadap mereka, tetapi mereka selalu berbuat bodoh kepadaku. Maka beliau bersabda, kalau memang benar apa yang kamu katakan, tidak tahu ini baru satu pihak ya. Kadang selalu ada yang seperti itu. Tapi kalaupun benar, maka seolah-olah kamu menyuapkan abu panas kepada mereka, dan penolong dari Allah akan selalu menyertaimu dan menghadapi mereka selama kamu tetap seperti itu. Ya. Jadi istilahnya justru mereka yang berdosa, tapi kamu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini juga hadis yang terkenal. Barang siapa yang diluaskan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Ini kata kunci ya. Ingin diluaskan rezekinya, jejaring sekarang tuh ya. Kita jualan atau apalah, berkarir dan sebagainya. Rezekinya itu bukan tiba-tiba turun dari langit satu koper uang, bukan ya. Tapi caranya dengan apa? Menyambung silaturahmi itu berjejaring ya. Dan ini sangat penting dalam Islam. Kenapa ada sholat berjamaah? Padahal mudah aja, tidak perlu berjamaah masing-masing. Itu menandakan bahwa memang diharapkan bisa berjejaring, bisa berkomunikasi, bisa saling bersilaturahmi. Kemudian diakhirkan ajal gitu ya. Dalam satu hadis lain dipanjangkan umurnya ya. Jadi dipanjangkan umur itu kadang bukan berarti usianya panjang ya. Misalkan Jenderal Sudirman usianya kan 30, usia 34 tahun, tapi umurnya panjang sekali sampai sekarang masih terdengar gitu. Artinya kebaikan kita dengan silaturahmi itu akan terus meskipun usia kita udah pendek, tapi umur kita bisa sangat panjang. Dan hadis-hadis berikutnya, tapi waktunya sudah terlalu panjang. Bisa saya bacakan satu dua hadis lagi. Oh ini ya. Nah ini mungkin penting bagi kita ya. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Wali penolongku adalah Allah dan orang mukmin yang saleh. Hanya saja mereka memiliki hubungan kerabat yang basahi dengan air kekerabatan. Jadi pengertian wali itu bisa jadi orang yang tidak terkenal, mungkin di mata manusia mungkin rendah, tapi wali ini memang ada hubungan spesial ya. Bisa dalam amal-amal tertentu, belum tentu. Jadi ada amalan andalan ya. Tiap orang punya amalan andalan sendiri ya. Nah ini silahkan memanfaatkan karena pintu surga sangat luas. Oh ya, satu lagi ada pintu terkait dengan pintu surga. Ini ada satu hadis bahwa seorang laki-laki mendatanginya, dia berkata, saya memiliki seorang istri dan ibu, saya menyuruh agar saya ini bukan ini, sebentar. Saya lupa urutannya, tapi intinya di hadis itu disebutkan manfaatkan surga atau pintu surga yang tengah itu dari berbakti kepada orang tua ya. Nah ada pintu surga itu sangat banyak, silahkan pilih barangkali ya dengan amalan andalan masing-masing. Kita saling mengingatkan seperti itu. Tentu Allah lebih tahu apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan pada kutup pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.